Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman muda. Yaitu tips cari pacar yang terbaik. Sekali lagi, tips cari pacar yang terbaik. Ada beberapa poin yang akan coba saya bagikan. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda, sehingga engkau peka dan tajam dalam menilai seseorang yang akan jadi pacarmu. So, berikut ini tips cari pacar terbaik. Yang pertama, sebelum kita bertemu dia atau sebelum kita PDKT dengan dia, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya diri plus bersyukur atas dirimu. Maksudnya bagaimana ini? Saya banyak dapati anak muda ya, mereka cantik, mereka ganteng, tapi mereka kurang percaya diri, kurang bersyukur atas dirinya. Setiap kali ada orang mendekat ke dia, mencoba PDKT ke dia, dia langsung mundur. Karena dia gak percaya diri, karena dia pesimis. Jadi setiap kali orang datang, dia langsung mundur. Jadi artinya apa? Bukan tidak ada yang suka sama dia, mungkin banyak yang suka sama dia, tapi karena kurang pede, kurang bersyukur, akibatnya dia tidak memiliki pasangan ataupun pacar. So, yang pertama, percaya diri teman-teman muda. Bersyukur atas dirimu, karena ini menjadi nilai plus. Ketika seseorang ingin dekat ke kamu, ingin kenal kamu, maka dia pelajari, wah ini keren nih orang nih, percaya dirinya bagus nih, ini keren nih orang nih, orangnya bersyukur atas dirinya. Ini jadi nilai plus untuk kamunya. So, itu yang pertama, percaya diri dan bersyukur atas dirimu. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan terburu-buru ingin pacaran. Terus apa yang harus dilakukan? Pelajari dulu, kenali dulu. Ada banyak orang saya dapati terlalu buru-buru ingin pacaran. Bahkan saya pernah terkejut dengan satu anak muda, dia kenal sore, malamnya jadian. Apa nggak rusak? Coba lihat. So, pesan saya dalam mencari pacar, maka jangan pernah terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena apa saja yang terburu-buru, maka berpotensi besar untuk melakukan kesalahan. So, yang kedua ini, pelajari dulu. Kira-kira orang ini bagaimana karakternya? Kira-kira orang ini bagaimana pergaulannya? Kira-kira orang ini bagaimana keluarganya? Kira-kira orang ini bagaimana? Udah dewasa atau masih kekanak-kanakan? Itu perlu kita pelajari. Ya, kalau ditanya kira-kira berapa lama untuk perkenalan, kalau saya minimal setahun. Jadi dalam setahun itu jangan pacaran. Kalau dia bilang suka kamu atau kamu suka dia, jangan terburu-buru ingin pacaran. 1 tahun dulu kenali karakternya, keluarganya, pergaulannya, orangnya udah dewasa apa belum. Kenali dulu 1 tahun. Baru nanti di tahun kedua mulai buka hati. Belum pacaran, mulai buka hati, kamu rasa chemistry-nya dapat, baru kemudian silakan untuk menjalin hubungan dengan dia. So, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kenali dulu, pelajari dulu. Itu penting banget. Yang ketiga, tips cari pacar yang terbaik. Yang ketiga, ini penting banget. Pastikan dia seiman dengan kamu. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? So, ada kata jangan di situ. Jadi teman-teman muda yang saya cintai ya,
Jangan berpacaran dengan seseorang yang tidak seiman dengan kamu. Sekalipun orang itu baik, sekalipun orang itu dewasa bertanggung jawab, tapi kalau tidak seiman, tidak satu kepercayaan, jangan. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak hal yang akan merugikan ke depannya. So, pastikan seiman atau satu kepercayaan dengan kamu. Itu yang ketiga. So, yang keempat, tips cari pacar yang terbaik. Yang keempat adalah libatkan orang tuamu. So, ini penting banget. Yang ketiga dengan yang keempat ini sama dasarnya firman Tuhan, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Jadi kalau teman-teman ikuti firman Tuhan, yang ketiga itu kamu seiman, yang keempat libatkan orang tuamu, maka saya percaya ada berkat ketika kita menghormati orang tua. Ada berkat ketika kita mengikuti firman Tuhan. So, yang keempat ini libatkan orang tuamu. Sebab orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Ya, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan lakukan itu. Itu yang keempat. Yang kelima, tips cari pacar yang terbaik. Yang kelima adalah pastikan dia sudah dewasa pembawaannya atau pribadinya. Nah, kenapa saya bilang pastikan dia sudah dewasa? Karena hubungan akan bertumbuh, hubungan akan berhasil ketika keduanya sama-sama sudah dewasa. Dewasa itu seperti apa sih? Di sana ada bertanggung jawab, di sana ada komitmen, di sana ada kerja keras, di sana ada menabung, di sana menjaga kekudusan, di sana memiliki perencanaan, memiliki visi ke depannya. Itu dewasa. Kebalikan dari dewasa adalah anak-anak, egois, mementingkan diri sendiri, cuek, dan apalagi hanya main-main. Itulah sifat dari kekanak-kanakan. So, saran saya, pastikan dia sudah dewasa, baru kemudian buka hatimu. Ingat, proses perkenalan minimal 1 tahun. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, jangan pernah memaksakan kriteriamu. Ada orang kriterianya cenderung sempurna, maunya yang sempurna. Disitulah yang tingginya, disitulah yang kayanya, disitulah yang takut Tuhannya, disitulah yang rajinnya, disitulah yang sopannya, disitulah yang pinternya. Pokoknya mau yang sempurna. Masalahnya bro and sis, ya, tidak ada yang sempurna. Termasuk kamu yang cari sempurna, kamu juga nggak sempurna. So, jangan memaksakan kriteriamu. Kesaksian, ini contoh. Beberapa kali saya ketemu pasangan suami istri. Mereka orang berhasil, bahagia, memiliki anak, dan mereka sangat diberkati. Saya tanya dong ke suaminya, izin pak, dulu ibunya seperti ini ya tipikal bapak, seperti ini kak dulu yang bapak cari. Dia bilang enggak, aku maunya yang putih lah, yang tinggi lah, yang beginilah. Itu maunya dari suaminya. Tapi dia bilang, dia memang enggak tipikal saya, tapi saya sangat-sangat mencintai dia. Sama juga dengan istrinya. Saya bilang, mohon maaf nih bu, mau tanya nih, ini bapak suaminya ibu, ini sesuai tipenya ibu enggak? Kriterianya ibu enggak? Istrinya juga jujur, dia bilang, pak, kalau saya jujur aja, tipe kalau cowok saya itu kayak Lee Min Ho ya, yang artis Korea atau apalah itu. Dia maunya seperti Lee Min Ho, yang seperti itu. Sementara suaminya berbeda sekali.
tapi pernyataan istrinya luar biasa. Tapi Pak, aku bahagia banget dengan suamiku ini. So, jadi mereka keluarga yang bahagia banget, keluarga yang diberkati dan berhasil. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tidak selamanya jodoh kita harus sesuai kriteria kita. Sebab begini, yang Tuhan sediakan bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan di masa depan. Ada banyak orang ketemu yang kelihatannya sempurna, tapi yang tidak dia butuhkan. Akhirnya apa? Keributan lah, masalah pertengkaran lah, minta pisah lah, dan tidak sedikit yang akhirnya cerai. Karena apa? Karena hanya memuaskan keinginannya. So, itu penting banget ya. Jangan memaksakan kriteriamu. Kalau ada orang yang dekat samamu, kalau ada orang yang suka samamu, jangan buru-buru tolak. Selama dia baik, selama dia benar, selama dia seiman, selama dia dewasa, mungkin tidak sesuai kriteriamu, tapi belajar, tanya Tuhan. Tuhan, ada seseorang yang dekat sama saya, memang tidak sesuai kriteria saya, tapi orangnya baik, orangnya benar, orangnya pekerja keras, orangnya jujur, orangnya seiman. Kira-kira gimana Tuhan? Berikan aku damai sejahtera. Itu baru benar. Kalau teman-teman lakukan itu, engkau akan bertemu dengan pacar yang terbaik. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh. Ini penting, yang ketujuh. Pekalah terhadap orang di sekitarmu. Jadi untuk dapat pacar yang terbaik, maka yang ketujuh adalah pekalah terhadap orang di sekitarmu. Ini tadi yang saya sempat singgung. Artinya sering sekali jodoh kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Sering sekali itu. Saya banyak layani dan saya banyak ketemu orang-orang yang berjodoh, ternyata teman sekolahnya, ternyata teman kuliahnya, ternyata teman kantornya, ternyata tetangganya. Banyak yang begitu. Artinya pekalah terhadap orang di sekitarmu yang menaruh rasa, yang menaruh perasaan suka ke kamu. Ingat, yang penting selama dia seiman, selama dia hidup benar, selama dia jujur, selama dia pekerja keras, selama dia takut Tuhan, it's okay. Tanya dulu Tuhan, benar enggak dia ini? Baru kemudian mintalah tanda, entah kamu damai sejahtera, entah kamu sukacita, entah kamu yakin dengan dia. Baru kemudian bukalah hatimu. Siapa tahu dia adalah pacarmu yang terbaik. Ya, so itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, teman-teman muda, tips cari pacar yang terbaik. Maka yang kedelapan adalah cek, ya, cek apakah dia pekerja keras atau tidak. Sebab banyak orang pemalas, tapi maunya jatuh cinta, maunya pacaran, maunya punya pasangan, tapi orangnya pemalas. Orang pemalas hanya akan menambah beban. Orang pemalas tidak akan jadi apa-apa. Orang pemalas akan merugikan. So, teman-teman muda, tips dalam cari pacar, carilah dia yang pekerja keras, yang rajin, yang ulet, yang disiplin. Karena orang rajin, firman Tuhan berkata, diberkati. Orang rajin berhasil dalam kehidupan. Jadi kalau mau dapat pacar yang terbaik, pastikan dia pekerja keras. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, tips cari pacar yang terbaik. Maka yang kesembilan adalah perhatikan kerohaniannya. Ini sangat penting. Saya percaya kerohanian itu sangat menentukan. Menentukan hubungan, menentukan keluarga, menentukan berkat, menentukan kesuksesan. Semua ditentukan oleh kerohanian. Bagaimana cara kita mengecek kerohaniannya? Coba cek, rajin tak orang ini beribadah. Coba cek, rajin tak orang ini berdoa. Coba cek, rajin tak orang ini baca kitab. Coba cek, rajin tak orang ini menabur, memberkati orang-orang, punya jiwa sosial enggak? Dari sini nanti kita bisa tahu
orang ini bagus apa tidak kerohaniannya, takut Tuhan apa tidak, mengasihi Tuhan apa tidak. Dari sini nanti kita bisa tahu. So yang kesembilan itu, perhatikan kerohaniannya, karena itu akan sangat memberkati hubungan yang akan kamu bangun nantinya. Dan yang terakhir, tips cari pacar yang terbaik. Maka yang terakhir adalah pray, berdoa. Ya, so jangan lupa dari semua yang saya sampaikan 9 poin tadi, yang terakhir itu yang paling penting adalah berdoa. Berdoa, berdoa. Sebab dengan berdoa teman-teman, engkau jadi tenang. Dengan berdoa teman-teman, engkau dituntun sama Tuhan. Dengan berdoa teman-teman, engkau lebih bijaksana dan lebih tajam dalam menilai. Saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu dan memberkati teman-teman muda. Ada 10 poin, dan saya percaya ini sangat efektif apabila kita terapkan dalam mencari pacar yang terbaik. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau ada topik atau pembahasan yang ingin saya bawakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.